Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat senantiasa kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berbicara tentang mukjizat Al-Qur'an, ya. Yang perlu kita pahami tentang mukjizat Al-Quran itu apa gerangan, makna dari mukjizat itu sendiri, baik secara etimologi atau makna bahasa maupun dari aspek terminologi atau menurut istilah ulama kita. Yang pertama, secara bahasa, atau secara etimologi, mukjizat itu berasal dari kata a'jaza yu'jizu. A'jaza yu'jizu. Alif, ain, jim dan huruf zai. A'jaza yu'jizu. Artinya melemahkan. Melemahkan. Dan a'jaza yu'jizu juga berasal dari bahasa Arab. Ajaza ya'juzu artinya lemah. Makanya orang tua yang sudah tidak bisa kerja, sudah lemah lagi, namanya ajuz, namanya lemah. Sehingga dalam bahasa Arab, lemah itu minimal ada dua variabel atau dua istilah. Ada namanya dhaif, ada namanya ajuz. Kalau ajuz, lemah dan sudah tidak bisa kuat lagi, itulah orang tua, orang lansia. Jadi anggaplah kepala 80 usianya, 70 usianya, biar dikasih vitamin, dengan dosis tinggi tidak bisa kuat seperti ABG. Makanya mereka disebut ajuz, lemah dan sudah memang tidak bisa ditambah kuat, sudah maksimum, ya. Beda kalau dhaif. Dhaif itu lemah, anak ABG lemah karena mungkin sakit atau loyo atau mungkin galau, putus cinta dan sebagainya kan. Tapi dari dhaif, ketika dia semangat, bahagia, sehat kembali, dia bisa menjadi kuwah. Kuwah, ya, kuwah berarti kuat lagi. Begitu pula dalam hadis Nabi, hadis dhaif bisa terangkat menjadi hadis hasan. Hasan namanya hasan lidzat, hasan li ghairihi. Ketika dua hadis dhaif ketemu dengan hadis dhaif lainnya, satu hadis dhaif tambah satu hadis dhaif, maka menjadi hadis hasan li ghairihi. Berarti terangkat dari lemah menjadi hadis hasan. Ya, itu nama dhaif. Dhaif itu bisa menjadi kuwah, dan sementara ajuz sudah lemah, tidak bisa lagi kuat, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dikatakan mukjizat itu adalah melemahkan. Nanti dikatakan mukjizat kalau dia melemahkan yang lainnya. Kalau dia mampu melemahkan yang lainnya, berarti dia seakan-akan adalah pribadi atau sosok yang kuat. Kalau mukjizat Al-Quran berarti dia melemahkan yang lainnya dan Al-Quran ini kuat. Kalau kita bisa mengalahkan seseorang atau melemahkan seseorang, berarti harus kita kuat, harus kita menang. Misalkan ini, mohon maaf ya, pertandingan bola, mohon maaf ini ya. Misalkan pertandingan bola PSM Makassar melawan Barcelona, ya kan? Bagaimana? Ya kan? Jadi Barcelona menang kalau dia bisa melemahkan PSM Makassar, dan Barcelona bisa menang kalau dia bisa kalahkan dia. Ini namanya menang dengan kalah. Tapi PSM mungkin saja menang kalau dia kuat dan bisa melemahkan
Barcelona. Apalagi kalau PSM Makassar lawan Barcelona cuma di BS 4. Nah, mungkin saja ya. Gitu. Mukjizat dikatakan mukjizat kalau syarat utamanya adalah kalau ada yang dilemahkan. Nah, ada yang dilemahkan, dan Al-Qur'an itu sesuatu yang kuat mengalahkan dan melemahkan yang lainnya. Itulah mukjizat secara aspek etimologi. Yang kedua, secara terminologi, mukjizat adalah keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Oke. Koma, kehebatan-kehebatan Al-Qur'an, koma, keluar biasaan Al-Qur'an, koma, yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW hingga di akhir zaman. Oke, yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Itulah kemujizatan Al-Quran berupa keajaiban, keluar biasaan, kehebatan yang terjadi pada masa Rasul sampai akhir zaman. Itulah namanya mukjizat secara terminologi. Poin yang ketiga adalah syarat-syarat mukjizat. Mukjizat itu terjadi dengan beberapa syarat. Yang pertama, mukjizat itu dikatakan mukjizat kalau dia datang dalam bentuk hal yang luar biasa. Namanya luar biasa, bukan biasa, di luarnya biasa. Bukan di dalamnya, di luarnya. Berarti hebat. Nanti dikatakan mukjizat kalau dia sesuatu yang hebat. Satu. Yang kedua, kemujizatan dikatakan mukjizat kalau dia mampu mengalahkan sesuatu hebat yang hebat pada masanya. Dia mampu lebih hebat daripada yang hebat pada masanya. Contoh, pada zaman Musa, Nabi Musa alaihissalam, yang hebat itu adalah namanya aspek sihir atau ilmu hitam, jampi-jampi dan seterusnya. Makanya datang mukjizat Nabi Musa dalam bentuk apa? Ular besar. Ular besar mematuk ular-ular kecil dari ahli sihirnya Fir'aun. Oke? Pada masa Isa, sesuatu yang hebat pada masa Isa itu disebut namanya syifa atau ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan pada masa Isa. Dan sudah berkembang pengobatan ya herbal lah. Kalau kita sebut sekarang herbal, dari tumbuh-tumbuhan, urut-urut dan sebagainya. Nabi Isa yang hebat pada masa Nabi Isa adalah pengobatan atau medikal, pengobatan, syifa. Maka turunlah mukjizat Nabi Isa yang mengalahkan, ya, karena dia luar biasa dari aspek pengobatan, kesehatan, kedokteran, yaitu pada masa Nabi Isa atau Isa? Ain ya. Isya itu salat Isya ya, salat Isya ini. Isa sin biasa. Itu banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh ahli-ahli pengobatan pada masa Isa. Tapi dia tidak mampu mengobati orang yang kurap. Apa ya kurap ya bahasa Makassarnya ya, dan sebagainya. Nabi Isa hanya menyapu-nyapu, sembuh. Buta dari lahir atau kecelakaan buta, sapu-sapu melek langsung, ya kan? Bahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Is that? You understand is that? Tetapi dengan izin Allah dihidupkan. Isa itu terambil dari kata asa. Isa itu dari kata kehidupan. Berarti Allah memberikan dan menamakan Isa itu karena memang ada sosok hidup dan Allah mampu memberikan sifat hidupnya dan menghidupkannya kepada Isa. Isa. Jadi ada dua nabi itu yang artinya hidup. Isa dengan Yahya. Yahya dari kata haya. Haya hidup kehidupan ya. Ini. Dan Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu sepupu. Cikali, bahasa Bugisnya itu cikali ya. Bahasa Jermannya itu artinya cikali ya. You understand Jerman? Bukan Jerman ya. Jerman Munchen atau Jerman Ozil ya. Jerman itu situ. Di Jalan Jenderal Sudirman. Jerman namanya, ya kan? Lanjut. Maka Isa bisa mengalahkan
kehebatan-kehebatan yang terjadi pada masanya. Oke, maka mukjizatnya Nabi Isa itu tadi mengobati apa dan sebagainya. Sama dengan mukjizatnya Nabi Daud. Nabi Daud itu disebut dengan pandai besi. Pandai besi, ya. Karena pada masanya itu teknologi peperangan yang terbuat dari besi, termasuk pedang, baju besi, baju zirah, baju zirah itu sudah sudah masyhur pada masa Nabi Daud. Maka Nabi Daud mukjizatnya dalam riwayat ketika Nabi Daud, makanya ada dalam surah Al-Quran itu surah Al-Hadid. Apa artinya Al-Hadid? Surah besi. Al-Hadid artinya besi. Ketika Nabi Daud memegang besi, maka tak usah membakar besi. Ya, biasa orang kalau buat pedang, besi itu harus dibakar dengan lebih daripada 100 derajat sampai meleleh. Ini cukup. Ketika Nabi Daud pegang-pegang saja, jadi pedang, ya kan? Jadi keris, jadi apa dan sebagainya. Itu namanya mukjizat. Ada nabi yang bisa masuk ke pohon. Nabi Zakaria. Dan masih banyak kehebatan-kehebatan nabi-nabi yang lainnya dan profesi-profesi lainnya. Sebelum kita melangkah, kita flashback dulu ya. Ya, Nabi Adam itu seorang petani dan seorang peternak. Jadi kalau ada yang bertani, ya, orang tuanya bertani, sawah begitu, itu sunnah dan profesinya Nabi Adam itu beternak. Itu kan? Oke. Nabi Nuh itu pandai membuat perahu. Kalau orang-orang yang tinggal di Bulukumba, ya, yang pintar membuat kapal pinisi, itu mengikuti sunnah Nabi Nuh. Ya, Nuh itu dalam bahasa Bibelnya namanya Noah. Makanya Noah, ya, ada grup band Noah. Itu Nuh, oke. Kemudian sebelum Nuh itu namanya Idris. Nabi yang pertama menulis namanya Idris alaihissalam. Sekaligus Nabi yang paling pertama menjahit. Ya, kalau ada tukang jahit di sini, orang tuanya Taylor itu Idris itu, Nabi Idris alaihissalam. Atau penulis, suka menulis, mencatat, Nun wal qalami wa ma yasturun, itu Nabi Idris. Oke. Kemudian nabi-nabi berikutnya itu seperti Nabi Hud, ya, itu pandai-pandai dalam dikisahkan itu dalam Al-Quran apa ya? Arsitektur, bangunan arsitektur. Ya, umatnya juga itu mampu menyulap gunung menjadi rumah, memahat saja, langsung bisa ditempati tinggal. Itu. Jadi kalau mau menjadi teknik arsitek, baca ini kisahnya Nabi Hud CS dan umatnya dan beberapa tahun sebelumnya. Nabi Ibrahim itu pedagang, sekaligus juga peternak unta, sekaligus juga bisnismen. Sekaligus juga seorang pemimpin. Seorang raja pada masanya. Apalagi Nabi Ismail pengembala. Nabi Soleh ada untanya, mujizatnya dalam bentuk untanya, ya. Untanya itu yang lahir dari batu. Umatnya tidak percaya. Ya, tidak percaya. Bisakah itu batu dijadikan unta? Bisa. Ini namanya mujizat. Karena Nabi Soleh itu memang tinggal daerah bebatuan. Biasanya batu disulap menjadi perkakas rumah tangga, ya. Atau disulap menjadi tadi bangunan. Coba bedeng, sulap batu menjadi hewan yang hidup. Coba yang unta bedeng. Dan untanya ini bisa mengeluarkan air susu yang bisa menghidupkan kita satu kampung. Mustahil kan? Mustahil. Tapi dengan doanya dikabulkan. Maka mujizatnya Nabi Soleh, dan memang orangnya soleh, ya. Yaitu untanya yang terlahir dari batu dan mengeluarkan jutaan kiloliter susu setiap harinya menghidupi satu kampung. Subhanallah. Nabi itu, ya kan? Dan seterusnya. Syarat mujizat yang pertama tadi apa? Harus sesuatu yang hebat. Dan kehebatan itu yang kedua apa? Mengeluarkan yang hebat pada masa ketika itu. Dan ketika pada zaman jahiliyah,
ketika pada zaman jahiliyah itu yang hebat di Arab itu adalah dari aspek sastra, bahasa, pantun, syair, puisi, dan gombalan-gombalan, rayuan-rayuan maut lainnya dalam bentuk bahasa-bahasa yang menyentuh hati. Maka turunlah Al-Quran mengalahkan aspek bahasa, aspek keunggulan sastra orang-orang Arab. Alif Lam. Maka ditantanglah orang Arab, penyair-penyair Arab yang hebat konon katanya. Coba, kalau begitu apa artinya Alif Lam Mim? Iya ya, Alif Lam Mim enak didengar ya. Tapi kira-kira apa artinya Alif Lam Mim ya? Mereka terseginap. Hebat ya Al-Quran ya. Sampai-sampai kita ini tidak bisa menemukan di kamus kita Alif Lam Mim apa artinya ya? Hamim. Apa artinya ya Hamim ya? Toha, Yasin. Apa artinya ya? Mereka terpukau. Wah, bahasa Al-Quran itu Tosim, Nun. Sederhana aja satu huruf. Hamim 2 huruf. Alif Lam Mim 3 huruf. Bahkan ya 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, shad. Itu banyak sekali. Enak didengar tetapi ternyata orang Arab tidak tahu apa artinya. Belum lagi syair-syair Arab, syair-syair surah-surah dalam Al-Quran itu bersajak-sajak ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin SS semua. Min syarri wasawasil khannas, minal jinnati wan SS semua terakhirnya kan. Itu namanya bersajak-sajak. Sama dengan kalau Indonesia kita biasa akhiran AA semua. Ya, atau berakhiran AB semua. Itu pasti ada sajak-sajaknya ya. Nah, coba kita kalau misalkan balonku ada 5A. Terakhirnya kan rupa-rupa, warnanya A lagi. Ya kan? Itu ada sajak-sajaknya kan? Begitu pula Al-Qur'an. Ahad, Allahus Samad, lam yalid. Dal semua dan huruf qalqalah semua. Walam yakul lahu ahad. Itu semua berakhir-akhir dan seterusnya. Maka turunlah Al-Quran dalam bentuk kemujizatannya mengalahkan orang-orang seterusnya. Tapi ini garis bawahi. Kemujizatan Al-Quran itu turun daripada masa Nabi sampai akhir zaman. Sekarang ya, sudah 14 abad setelah turunnya wahyu Al-Quran. Sekarang bukan lagi kehebatan linguistik atau kehebatan sastra bahasa, tetapi umat sekarang kehebatannya apa? Sains dan teknologi ya. Teknologi HP, komputer, motor, mobil, nuklir dan sebagainya. Maka kemujizatan Al-Quran bukan sekedar tentang kemujizatan Al-Quran bukan tentang sastra saja, tetapi karena sekarang umatnya Nabi Muhammad ini sekarang piawai dan mahir tentang sains dan teknologi, maka mujizat Al-Quran itu menjawab fenomena-fenomena saintek yang terjadi. Apa buktinya? Contoh ya. Ditemukan bahwa ada jenazah yang ditemukan di sungai, di Laut Merah. Di Laut Merah ternyata diidentifikasi Laut Merah itu apa? Jenazah itu yang ada di Laut Merah itu apa? Itu adalah jenazahnya, muminya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang ya. Fir'aun itu nama gelar Raja Karaeng. Ya, Karaeng yang memimpin Mesir ketika itu. Maka Fir'aunnya Musa ternyata. Fir'aunnya Musa. Maka datanglah seorang profesor dari Prancis, Jules Becquerel namanya. Profesor dokter yang berasal dari Prancis, meneliti dari aspek arkeolog ya, dan takjub. Wah, kok bisa jenazah ini
tidak dimakan oleh hewan-hewan yang ada di laut. Dan ini sudah puluhan abad, jangankan puluhan abad, puluhan hari saja jenazah ada di laut, itu dimakan oleh hewan-hewan yang ada di laut. Ini tidak. Puluhan abad silam. Ya, kok bisa? Kok bisa? Apa yang terjadi ini? Maka ditelitilah kenapa dan siapa, apa sejarahnya. Orang Islam, ya, terkhusus yang berada di Prancis misalkan, ingat ya, ini dari Prancis ya. Orang Islam yang ada di Prancis itu dan secara umum di dunia itu mendengarkan hal tersebut, ini terjadi di abad 20, itu biasa-biasa saja. Ingat, di Prancis itu banyak orang Islam ya, banyak pendatang-pendatang ya, karena Prancis itu berbatasan dengan daerah-daerah Afrika Utara seperti misalkan Maroko, ya, Sudan dan sebagainya, sampai Tunisia itu berbatasan dengan Prancis itu. Baru dekat dengan Perancis, makanya di Perancis itu ada namanya Pogba ya. Pogba itu Islam, bukan ya? Islam. Perancis, siapa lagi? Henry atau Pires atau siapa itu? Banyak dari Perancis Islam, ya kan? Banyak dari Perancis Islam, sehingga kita sebagai umat Islam biasa-biasa saja. Kenapa? Ada di dalam surah Yunus. Al-yawma nunajjika bibadanika. Surah Yunus ayat 92. Di situ diceritakan, al-yawma, pada hari itu, nunajjika, kami selamatkan, kami awetkan badanmu, wahai Fir'aun. Berarti informasi bahwa awetnya jasadnya Fir'aun itu sudah ada 14 abad yang silam. Dan ternyata saintek membuktikan, pada abad 20 silam, membuktikan bahwa kemukjizatan ilmiah Al-Quran, bukan hanya aspek dari apa? Aspek sastra bahasanya Al-Quran, tetapi Al-Quran memiliki kemukjizatan ilmiah, tidak bertentangan dengan sains teknologi sekarang. Oh, ternyata betul. Maka ditelitilah, kenapa awet? Oh, garam. Ternyata betul. Garam itu menurut ilmu sains, itu mampu mengawetkan sesuatu. Makanya orang tua dulu kita, sebelum ada ditemukan refrigerator atau kulkas, ya, belum ada pengawet, pendingin dan sebagainya, maka ada namanya buah-buahan itu dikasih garam, makanya ada namanya asinan. Ikan dikasih garam, ada namanya ikan asin. Iya, diasinkan. Maka dengan adanya diasinkan, kemudian dijemur, nah bilang orang cukup kalotoro, balerako, ikan kering, ikan asin, itu bagaimana? Awet. Jadi tidak ada di kulkas, awet, ya kan? Kalau dibiarkan saja ikan mentah begitu, tidak ada di kulkas, busuk, ya. Tapi diawetkan, ya kan? Ikan asin ya. Pernah semua makan ikan asin? Begitu, ya kan? Itu proses itu. Ya. Ternyata umat Islam ketika menemukan data bahwa ini asin karena ditemukan di apa tadi? Di Laut Merah. Kita sebenarnya saja itu biasa-biasa saja. Kenapa? Kita sudah tahu datanya. Ya. Surah Yunus tersebut menginformasikan dua hal, bahwa Fir'aun tenggelam dan tenggelamnya itu di Laut Merah. Namanya Laut Merah, banyak garamnya di situ, ya kan? Bukan di sungai, bukan di air terjun Bantimurung, bukan, ya kan? Begitu. Dan sini ilmu teknologi Al-Quran berarti salah satu teknologi untuk mengasinkan sesuatu adalah menggunakan garam, ya kan? Makanya kalau ada mangga, buat asinan mangga, ya kan, dikasih asinan apa dan sebagainya, ya manisan begitu. Lama itu mangga ya. Daripada mangga dibiarkan begini tidak masuk di kulkas, ya mungkin 1-2 hari sudah bonyok. Kalau asinan lama, ya kan? Dan garam ini salah satu adalah metode pengobatan di dalam sains teknologi dan dalam Al-Quran. Makanya salah satu sunnah Nabi itu ketika kita mau makan terkadang garam dulu sedikit. Ya kan? Ya, saya pernah lihat artikelnya Dr. Zaidul Akbar, bahwa buah-buahan itu paling cocok kalau dikasih garam, ditemani garam. Kita Bugis Makassar itu
benar sekali orang tua kita. Makan salak pakai garam, nyaman. Kasih lagi lombok, kan? Kedondong, kasih lagi garam. Ternyata betul, buah-buahan itu nanti bekerja dengan baik menurut Dr. Zaidul Bar kalau dikasih garam. Jadi buah-buahan tambah garam itu membuat tubuh kita semakin banyak manfaat dari tumbuhan tersebut, buah-buahan tersebut. Ya, enak kan? Bontek kasih garam, apalagi sedikit-sedikit ada garamnya, ya kan? Mangga lagi bikin rujak-rujak, ada garamnya, nyaman, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya masuk ke mukjizatan Al-Quran yang tidak tarah, ya kan? Oke. Dan syarat ketiga mukjizat adalah kalau dalam bentuk tantangan. Mukjizat itu dikatakan mukjizat kalau dia menantang yang lain. Menantang. Jadi harus menantang yang lain, ya. Jadi tidak ada mukjizat kalau jangan kau tahu tantangi, jangan kau tahu tantangi. Buktikan. Tantang nih. Ketika Al-Qur'an dalam bentuk penuh akan nilai sastra. Ya kan? Coba ditantanglah Al-Qur'an. Ada yang membuat surah Al-Fil. Kan kita fil itu ya, ara'aital ladzi yukadzibu alam tara ya, sorry astagfirullah, itu al-maun itu ya, alam tara kaifa, oh iya ada yang membuat al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, gajah, apa itu gajah, tahukah kau itu apa gajah, hewan yang memiliki belalai yang panjang, tidak ada gunanya apa sih itu kalau begitu, iya kan? Coba baca surah Al-Fil. Oh, itu memiliki syarat akan makna. Dan ingat, nilai sastra dari Al-Quran adalah itu gampang dihafal. Gampang dihafal. Mukjizat sastranya Al-Quran itu gampang dihafal. Anak-anak yang belum pintar mengaji bisa hafal Al-Quran. Bahkan untuk maaf ini, ya, pendeta, ada pendeta yang saya dapatkan hafal Al-Quran. Tapi belum ada pendeta yang hafal Injilnya, perjanjian lamanya, perjanjian barunya. Makanya mereka rata-rata kalau berkhutbah, berceramah, lihat, begini dan sebagainya. Ya, saya tantang. Kalau anda tahu, siapapun dimanapun anda berada, ada pendeta yang hafal kitab sucinya, hebat, saya akui. Iya kan? Tapi kalau ustaz, jangankan ustaz, kiai, anak-anak hafal Al-Quran, biasa aja kan? Iya kan? Iya. Itulah namanya kemujizatan sastra-sastra Al-Quran yang mudah dicerna, ya kan? Oke. Mujizat, poin yang berikutnya, poin yang keempat adalah macam-macam mujizat. Mujizat secara umum ada dua. Oke. Ada mukjizat maknawi, ada mukjizat hissi. Ada yang dalam bentuk maknawi atau fisik, ada dalam bentuk hissi atau non fisik. Apa yang dimaksud fisik? Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya berubah menjadi ular, itu fisik. Oke? Bisa menghidupkan orang mati, fisik, bisa dilihat. Nabi Muhammad fisik, mengeluarkan dari sela-sela jarinya air, fisik. Oke kan? Dan seterusnya. Tetapi kelemahan daripada mukjizat fisik adalah generasi berikutnya yang tidak melihat, tidak bisa membuktikan atau tidak bisa merasakan mukjizat tersebut. Tapi kehebatannya, orang yang melihat kemujizatannya, wow, hebatnya. Percaya nih, oh iya tahu, tapak mak, oh iya yakin mak, iya tahu, betul-betul Nabi ini ada mukjizatnya. Kalau Nabi Muhammad memiliki dua mukjizat. Kalau nabi-nabi yang lain cuma satu mukjizatnya, mukjizat maknawi saja, mukjizat fisik saja. Berarti kalau meninggal nabinya tidak ada mukjizat. Kalau Nabi Muhammad SAW dua mukjizatnya, mukjizat maknawi fisik itu tadi bisa belah bulan jari-jarinya, bisa menggandakan makanan dengan cepatnya. Iya, Nabi Muhammad itu, ya kan? Tapi ada juga mukjizat hissinya, yaitu mukjizat non fisik, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi Injil bukan mukjizat, pantasan bisa berubah dan bisa dirubah. Taurat Injil bukan mukjizat, makanya Taurat Injil juga bisa
dirubah. Zabur juga bisa dirubah. Satu-satunya kitab suci yang juga merupakan mukjizat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yaitu Al-Qur'an. Karena ini mukjizat, Al-Qur'an itu mukjizat, maka sampai kiamat tidak ada yang bisa berhasil merubah Al-Qur'an. Ada yang saya dapatkan menambahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Muslimun. Iya, surah Al-Mu'min ada. Surah Al-Mu'minun ada. Surah Muslimun apa? Tidak ada. Ada yang menambahkan dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Menambahkan satu ayat saja atau satu huruf saja dalam Al-Qur'an itu ketahuan. Bahkan maaf, aplikasi-aplikasi Quran di HP atau Quran digital salah ketik saja diprotes langsung. Al-Quran salah cetak saja, alhamdulillah, itu dikembalikan, ya kan? Itu tandanya Al-Quran ini mukjizat dan aman dari aspek perubahan. Mukjizat. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat hissi atau mukjizat non fisiknya Nabi Muhammad SAW. Berarti sahabat terasakan mukjizat ini. Kita yang hidup 14 abad setelah Nabi Muhammad, pada masa Nabi Muhammad juga merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, setelah etimologi, setelah terminologi, unsur-unsur dan macam-macam mukjizat, yang poin terakhir adalah term-term yang mirip dengan mukjizat. Term-term yang mirip dengan mukjizat atau istilah-istilah yang menyerupai mukjizat tetapi bukan, ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama ada mukjizat, ada karomah. Jadi itu tadi kata kuncinya, mukjizat itu sesuatu yang ajaib, hebat, luar biasa. Ada juga yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, namanya karomah. Ya, karomah. Ada juga yang ketiga namanya ilham. Ada juga berikutnya namanya inovatif, ya, inovatif. Ada juga namanya insting. Oke. Ada juga namanya sihir. Sihir. Jadi kalau kita buat tabel, ya. Jadi kalau kita buat tabel, oke. Jadi untuk membedakan mukjizat, karomah, ilham, inovasi, insting dan sihir, maka Anda harus bedakan, kita harus bedakan dari aspek subjek dan objeknya. Oke. Semua yang saya sebutkan ini subjeknya itu Allah, kecuali yang poin terakhir sihir. Itu bukan dari Allah, tapi dari iblis. Mukjizat subjek atau yang memberikan itu Allah, karamah yang memberikan juga Allah, ilham juga berasal dari Allah, inovasi dari Allah, insting juga dari Allah. Sihir, yang keenam ini sihir, itu dari iblis laknatullah alaih. Oke. Jadi subjek itu yang memberi, sementara objek yang mendapatkan. Mukjizat dikatakan mukjizat kalau objeknya itu nabi dan rasul. Ketika Allah memberikan mukjizat kepada seseorang yang namanya nabi dan rasul, maka itu namanya mukjizat. Ketika Allah berikan kehebatan kepada seorang nabi atau ke seorang rasul, maka itu namanya mukjizat. Yang kedua, karomah. Karomah ini kepada waliullah, seorang sufi, ulama-ulama yang karismatik, spiritual dan sebagainya. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan sebagainya, ya. Tapi hati-hati, jangan sampai Anda tertipu, ya. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, kalau Anda melihat seseorang yang berjalan di air, terbang di udara, bisa hilang-hilang dan sebagainya, apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi? Kata Syekh Al-Junaid bahwa jangan langsung itu bilang karomah, tapi mungkin itu sihir. Kalau agamanya bagus, sholatnya bagus, Al-Qur'annya bagus, ibadah muamalahnya bagus, itu mungkin adalah karomah. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, bahkan dia orang kafir, ya kan? Itu juga sihir. Makanya peleng-peleng itu jaga tingkir lawan mak lampir, sama-sama bisa terbang.
Iya kan? Sama-sama bisa jalan di atas air. Iya kan? Oke. Jaka tingkir itu mewakili ilmu putih. Mungkin dia dapat karomah. Maaf, mungkin mak lampir, iya kan? Dapat ilmu hitam. Yang ngajar itu iblis. Jadi beda. Ya kan? Jadi mukjizat itu subjeknya Allah, objeknya Nabi dan Rasul. Karomah adalah kehebatan yang dari Allah dan Allah berikan kepada waliullah, seorang sufi, Allah orang-orang yang terdekat darinya. Sementara ilham adalah kehebatan-kehebatan yang Allah berikan kepada seorang muslim. Ya, B.J. Habibie pernah ditanya sama Pak Kiai tentang bagaimana ceritanya B.J. Habibie menemukan teori tentang keretakan sayap. Apa jawabannya almarhum B.J. Habibie? Saya menubuhkannya ketika di malam hari waktu tahajud, setelah sholat tahajud. Bayangkan, setelah sholat tahajud begini. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Oh begitu, oh dicatat-catat, oh barulah. Berarti B.J. Habibie menemukan teori tentang keretakan sayap pesawat itu. Oke. Karena beliau adalah seorang muslim, makanya itu disebut dengan ilham. Makanya salah seorang anaknya B.J. Habibie namanya Ilham Habibie. Itu terinspirasi dari itu, namanya ilham. Ya, itu namanya ilham. Kalau saya irham. Itu. Kalau manusia secara umum bukan Islam, tapi dia memiliki kehebatan-kehebatan, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, itu namanya inovasi. Inovasi juga yang kasih itu Allah. Tapi kalau manusia secara umum itu namanya inovasi-inovasi. Oh iya ya, begini bagusnya ya. Oh dan seterusnya. Nah, ketika Allah berikan kehebatan kepada hewan, maka itu namanya insting. Ada hewan namanya bunglon. Tempat warna coklat. Batang warna hijau. Bisa berubah bentuk. Bahkan ada ikan, dia memelihara anaknya dengan cara menelannya. Tapi bukan untuk memakannya, untuk melindunginya. Ada begitu, itu insting semua itu. Insting itu dan seterusnya ya, insting. Jadi 5 ini mukjizat karomah, karomah, ilham, inovasi itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ini sihir dari iblis, objeknya kepada apa? Orang kafir, ahli sihir, ahli tenung, atau istilahnya orang pintar yang negatif ya, santro-santro yang negatif ya. Tapi belum tentu juga santro itu semua tahu negatif. Ada tentu juga yang baik-baik. Itu. Jadi Anda harus bedakan hal tersebut ya. Ketika Anda bisa membedakan hal tersebut, maka Anda bisa katakan, oh ini mujizat. Berarti sekarang sudah tidak ada namanya mujizat. Lahir ke selamat, alhamdulillah ini mujizat dari Allah. Ini tidak ada mujizat lagi. Iya kan? Bayi yang lahir karena bukan nabi, yang lahirkan juga bapaknya bukan nabi. Tidak ada mujizat. Sekarang tidak ada mujizat istilahnya. Ya kan? Kalau bukan kepada nabi bukan mujizat. Kecuali mohon maaf ya. Dalam kitab dikatakan ada 4 nabi yang masih hidup. Plus Nabi Muhammad ya. Selain itu dikatakan 2 di langit dan dia di bumi. Ini terserah kita semua percaya atau tidak. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya tahu. 2 di langit, ada 2 di bumi. 2 di bumi itu ya namanya Nabi Khidir ya. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Dan setiap tahunnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu dalam kitab Al-Ibadah karya Syekh Mahmud Halim Mahmud itu dikatakan ketemu di Mekah ketika musim haji. Oke? Dan berdoa dengan sebuah doa ketika 2 nabi ini masih membaca di musim haji tersebut, insyaallah dalam 1 tahun itu tidak akan kiamat. Apa doanya? Itu off the record itu dan mungkin di luar sesi kita ceritakan. Dan ada lagi 2 nabi yang di langit yang belum mati, yaitu namanya Nabi Isa dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya kan? Kalau misalkan ada nabi yang tadi ya, walaupun ada yang mengatakan Nabi Khidir itu sudah meninggal, ada yang mengatakan masih hidup, tapi menurut pengalaman saya dan saya yakini betul Nabi Khidir itu masih hidup ya. Alhamdulillah. Itu percaya atau tidak percaya Anda ya, dan seterusnya. Maka kalau bukan kepada Nabi berarti tidak ada mujizat sekarang.
ya kan? Dan seterusnya. Tinggal keajaiban-keajaiban yang lain. Ada di Mandar, namanya Gurutta Iman Lapeo. Ketika menara miring, menaranya miring, dia tunjuk saja begini, langsung kembali lurus. Itu namanya karoma-karoma, karena beliau adalah seorang wali. Ada di Pangkep, kebakaran, namanya Gurutta Haji Arsyad, kebakaran. Kebakaran di situ di Pangkep, kebakaran di sini. Ambil kang air, siram saja begini di tempat. Padahal kebakarannya di sana ya, berapa kilo ya? Berapa kilo? Diambil sana. Sudah disiram di sana juga, seakan-akan juga sudah disiram, langsung redup. Itu ini namanya karoma-karoma, ya kan? Karoma-karoma. Belum lagi kalau pada masa sahabat namanya Abu Darda, ketika sudah sholat subuh terjadi kebakaran di rumahnya. Maaf, bukan di rumahnya, di kampungnya. Syekh, segera pulang ke rumah, selamatkan barang-barangnya, terjadi kebakaran. Iya. Tetap dibersihkan. Mami rumah tak, cepat. Tetap dibersihkan. Walhasil setelah berzikir, anggaplah jam 7 dan 8, sudah minta seluruh. Betul, kampungnya sudah rata tanah. Tapi sisa satu bangunan yang tidak kena kebakaran, tidak kena api. Rumahnya sendiri, itu melompat begini. Kata dalam riwayat dikatakan, lompat, ciu, jemping. Dari belakang lagi, ciu, jemping ya, dan seterusnya. Itu namanya karoma. Karena Abu Darda ini adalah seorang sahabat, bukan nabi. Bukan dikatakan Abu Darda mendapatkan mujizat, tidak. Dia adalah mendapatkan karoma, ya.